Dan obat PK ini cukup keras juga, makanya ketika melakukan pengobatan untuk ikan harus sesuai dosis ataupun dosisnya harus benar-benar tepat. Halo Sobat Koi, apa kabar Koi Lover? Kali ini saya akan berbagi tips cara mengobati ikan koi yang sedang sakit akibat jamur ataupun akibat bakteri. Kebetulan di sini sudah ada ikan koi. Sebenarnya ikan koi ini adalah milik sahabat saya. Cuman karena kesibukan beliau, akhirnya beliau menitipkan ke saya untuk melakukan pengobatan ikannya. Bisa dilihat dan bisa diperhatikan untuk ikannya di bagian sisik atasnya di sini ada yang seperti luka akibat jamur. Nah, kali ini untuk treatment pengobatannya saya menggunakan obat PK. Nah, seperti ini obatnya. Obat PK ini bisa didapatkan di toko ikan ataupun di apotek-apotek. Nah, sekedar informasi, obat PK ini di pasaran banyak juga merek dan kemasannya. Jadi jangan terpaku kepada bentuknya. Sementara khasiat dari obat PK ini bisa membasmi bakteri Costia, Lernia, Argulus ataupun bakteri yang berbahaya bagi ikan. Selain itu, obat PK ini bisa mengobati luka borok seperti akibat jamur Aeromonas ataupun luka yang lainnya. Dan obat PK ini cukup keras juga, makanya ketika melakukan pengobatan untuk ikan harus sesuai dosis ataupun dosisnya harus benar-benar tepat. Oke, langsung saja untuk treatment pengobatan ikannya. Dan informasi juga untuk dosis yang dianjurkan untuk pengobatan ikan adalah per 1 gram untuk 1000 liter air. Dan kali ini saya akan membersihkan dulu ikannya dengan obat PK ini. Untuk dosisnya kali ini saya akan coba secukupnya dulu karena ini tahap awal untuk membersihkan ikannya dulu dari bakteri ataupun jamur. Nah, kali ini saya akan menggunakan obat PK-nya secukupnya saja. Diaduk dulu airnya supaya obatnya merata. Nah, setelah ikannya dibersihkan menggunakan obat PK, selanjutnya biarkan dulu selama 3-4 menit supaya obat PK-nya benar-benar meresap ke dalam pori-pori. Setelah itu, nanti saya bakal masukkan ke kolam pet ini yang sudah saya siapkan. Nah, ikannya sudah dimasukkan ke dalam kolam pet ini, dan di sini saya menggunakan 2 heater untuk menstabilkan suhu kolam ini. Nah, settingan suhu di heater ini saya setting di angka 32 derajat per heaternya. Saya setting di suhu 32 derajat. Dan di sini saya menggunakan 3 suplai oksigen supaya ikannya tidak kekurangan oksigen. Langkah berikutnya saya akan menambahkan obat PK ini, sedikit obat PK ini ke dalam kolam pet ini supaya pengobatannya benar-benar maksimal dan supaya lukanya bisa lekas sembuh, bisa cepat sembuh. Nah, untuk obat yang saya gunakan ya secukupnya.
sekarang ikannya sedang saya karantina dan kita tunggu beberapa hari ke depan untuk melihat perubahannya. Sedikit saran dari saya, ketika ikan yang sakit 1 ataupun 2 ekor, lebih baik obati dan karantina di tempat yang terpisah. Tapi ketika ikan yang sakit jumlahnya banyak, lebih baik lakukan pengobatan dalam satu kolam, bisa dengan cara bom PK ataupun cara yang lainnya. Cuman perlu diperhatikan ketika melakukan bom PK dalam satu kolam, karakter dari obat PK ini bisa membasmi bakteri yang berbahaya bagi ikan, bisa membasmi jamur, bahkan bisa membasmi bakteri baik juga yang berada di dalam chamber. Makanya ketika melakukan bom PK dalam satu kolam, tutup dulu jalur sirkulasi yang ke bak chambernya supaya bakteri baik yang berada di chamber tidak ikut mati. Alternatifnya, ketika melakukan bom PK dalam satu kolam, ya langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kurangi dulu volume air yang berada di kolam utama. Langkah berikutnya, lakukanlah jalur sirkulasi dengan menggunakan chamber eksternal, bisa menggunakan chamber tong ataupun chamber ember. Tujuannya supaya bakteri baik yang berada di chamber tidak ikut mati dan untuk penggunaan obat PK tidak terlalu banyak. Sebenarnya bisa saja sih jalur sirkulasi ke chambernya tidak ditutup ataupun tetap dijalankan. Cuman kita harus siap dengan konsekuensinya karena karakter dari obat PK ini bisa membasmi juga bakteri baik yang berada di chamber. Nah, hal tersebut sama saja dengan kita mereset ulang kolam ataupun sama saja kita mereset ulang dengan media filter yang berada di chamber karena bakteri baik yang berada di chamber ikut mati. A few moments later. Nah, sekarang adalah hari kedua dari masa karantina ikan. Kita lihat perubahannya seperti apa. Untuk lukanya di sini masih ada, cuman yang saya perhatikan ini lebih membaik daripada sebelumnya. Dan di sini saya menggunakan filtrasi yang kecil. Tujuannya supaya obat bisa bertahan lebih lama di dalam air. Dan langkah berikutnya saya bakal mengganti air kolam ini supaya ikan tetap segar dengan mendapatkan nutrisi air yang baru. Dan berikutnya saya bakal menambahkan obat PK-nya lagi. A few moments later. Nah, sekarang hari ketiga dari masa pengobatan ikannya. Kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, untuk ikannya, untuk luka di ikannya yang saya perhatikan sekarang sudah ada perubahan, sudah membaik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan terlihat jelas untuk lukanya mengelupas putih di bagian sisik atasnya. Tapi sekarang dilihat-lihat untuk lukanya sudah ada perubahan, sudah lebih membaik. Dan langkah berikutnya saya bakal mengganti air dari kolam ini supaya ikan tetap segar dengan mendapatkan nutrisi air yang baru. Dan selanjutnya saya bakal melakukan pengobatan tahap kedua dengan menggunakan obat amoksilin. Oke, berikutnya saya bakal melakukan treatment pengobatan ikannya yang kedua. Di sini saya menggunakan obat amoksilin. Nah, ini obatnya obat amoksilin. Treatment ini sudah biasa saya lakukan, bahkan pernah saya review juga di konten saya sebelumnya. Kali ini saya menggunakan obat amoksilin yang 500 mg. Sementara untuk dosis yang digunakan kali ini, karena memang ini tujuannya pengobatan, jadi saya gunakan setengah dari obat ini, setengah dari obatnya. Kita masukkan ke dalam air untuk obatnya. Tuangkan obatnya ke dalam air secukupnya. Kita aduk supaya obatnya benar-benar larut. Berikutnya kita siapkan pakan ikan untuk treatment pengobatannya. Untuk pakannya secukupnya saja. Aduk lagi obatnya supaya benar-benar larut.
Ketika obatnya diyakini sudah benar-benar larut, bisa langsung dituangkan ke dalam pakan. Lalu aduk pakannya supaya larutan obatnya benar-benar meresap ke dalam pakan. Bila perlu diamkan dulu pakannya supaya larutan obatnya benar-benar meresap ke dalam pakan. Jadi larutan obatnya benar-benar meresap dan pakannya mengering karena memang faktor suhu, bukan karena memang dijemur. Nah, ketika diyakini obatnya sudah benar-benar meresap ke dalam pakan dan ketika pakannya sudah kering, bisa langsung dikasihkan ke ikannya. Nah, berikutnya kita tunggu ikannya ke beberapa hari ke depan. Nanti kita lihat lagi perubahannya seperti apa. Mudah-mudahan untuk lukanya bisa cepat sembuh. Kita tutup lagi. A few moments later. Nah, sekarang adalah hari kelima dari masa pengobatan ikan. Diperhatikan sekarang ikannya sudah lebih membaik daripada sebelumnya. Di mana sebelumnya di bagian sisik atas ada yang berwarna putih karena sisiknya mengelupas, dan sekarang bagian tersebut sudah mulai timbul warna, dan langkah berikutnya ikan ini tinggal masa pemulihan. Sementara di bagian sisik bawah ada yang robek, dan itu sebenarnya sudah dari dulu. Kata sahabat saya pemilik dari ikan ini, ketika awal beli ikan ini kondisinya sudah seperti itu, dan konon robek karena memang gigitan ikan kapiat atau ikan yang lainnya. Sementara kalau untuk luka sisiknya yang mengelupas sekarang sudah mulai timbul warna. Dan bagi Anda, kalau ada ikan koi Anda yang sakit karena memang luka borok, sakit karena memang jamur Aeromonas, bisa melakukan treatment seperti ini. Cuman perlu diperhatikan, ketika menggunakan obat PK harus sesuai dosis, ataupun dosisnya harus benar-benar tepat, jangan sampai berlebihan, karena karakter dari obat PK ini cukup keras juga. Dampak yang diakibatkan kalau menggunakan obat PK terlalu banyak bisa menimbulkan kematian kepada ikan karena memang overdosis. Oke semuanya, mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan. Semoga membantu, dan untuk semuanya terima kasih dan salam koi lover.